Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kita ke-9, ya. Artinya semakin ke ujung, teorinya semakin tak banyak lagi. Saya bisa saja mengejarkan habisnya teori, tapi Anda tidak paham nanti. Jadi karena itu saya bagi setiap pertemuan satu teori, walaupun sebetulnya materinya tidak banyak. Kayak sekarang juga tidak begitu banyak, ya. Nah, hari ini kita bicara tentang persoalan teori yang berkaitan dengan gender. Yaitu teori apa? Tahu ada teori apa? Teori feminis. Ya. Teori feminis. Teori feminis itu sebetulnya teori feminis itu munculnya reaksi dari tuntutan orang tentang kesetaraan gender. Tapi sebelum itu saya berikan wawasan pada Anda tentang gender ini. Karena saya melihat juga terkadang orang kebablasan bicara tentang gender. Mahasiswa selalu katakan hidup perempuan, yang laki-lakinya kapan hidupnya? Kalau saya mengatakan sekarang teriakan itu tidak penting lagi, karena kesetaraan itu sudah terbuka. Kita pernah punya presiden perempuan, ya. Sekarang ada bupati yang perempuan, rektor yang perempuan. Lalu kesetaraan apa lagi? Kalau menurut saya itu tidak bisa berlaku lagi. Tapi kalau kita lihat sejarahnya tentang gerakan feminisme ini munculnya pada abad ke-19, ya, pada Perang Dunia Kedua. Munculnya itu di Barat. Nah, kenapa? Ya karena kalau kita telisik lebih jauh lagi sebetulnya Rasulullah bagi yang Islam itu dia berupaya mengangkat gender. Karena zaman jahiliyah dulu itu banyak anak wanita, anak perempuan itu dikuburkan hidup-hidup. Bahkan itu berlaku pada etnis tertentu, ya, pada etnis tertentu. Contoh etnis Tionghoa, ada yang pahamnya dia kalau dapat anak perempuan dia mau ngasih ke orang. Karena itu kalau Anda lihat orang punya anak angkat Chinese Tionghoa itu banyak perempuan. Karena bagi mereka, ya ini yang pemahaman yang lama ya, bukan yang sekarang. Bagi mereka itu, seakan-akan perempuan itu dianggapnya buat sial. Jadi beban keluarga. Seakan-akan. Jadi kalau kita bicara gender itu, kita harus lihat juga kondisinya. Tidak bisa berlaku secara universal. Memang kita tahu sebetulnya, kita belajar kemarin tentang strata kebutuhan. Dalam teori Maslow, strata kebutuhan itu kan tidak ada membedakan laki-laki dan perempuan. Apa artinya? Kebutuhan manusia itu ya seperti itu. Mulai dari kebutuhan fisik sampai ke eksistensi yang berpuncaknya. Ada 5 tingkatan kebutuhan kata Bahar Maslow. Nah, kesetaraan gender itu di mananya? Nah, kalau ada satu tingkatan yang menghambat perempuan untuk mencapainya, nah itu perlu diperjuangkan. Ini tidak kebutuhan fisik semuanya sama, laki-laki perempuan, masalah makan, papan, semuanya sama kan? Bahkan lebih banyak pakaian kainnya lebih banyak perempuan pada laki-laki, benar nggak? Jadi kalau kita buat baju sekarang ini yang cowok, kita 1 lembar, perempuan tuh ukurannya tuh kebutuhan 2 lembar. Nggak bisa dikatakan setara gitu. Nah, apa artinya? Kita lihat kesetaraan itu, yang pertama kita lihat dari aspek tradisi. Yang kedua agama.
Kenapa saya katakan nomor 2 agama? Kebanyakan kita berpikir seperti itu. Sebetulnya kan agama dulu. Kalau sudah agama dulu udah selesai lah. Ya, selesai. Jadi kalau kita lihat teori kebutuhan manusia itu menurut Abraham Maslow, ya kita lihat yang di mananya nyangkut. Misalnya ada dalam tradisi kita masalah sosial. Ada keterbatasan perempuan untuk sosialisasi. Ya, ada keterbatasan perempuan di daerah tertentu. Ibaratnya dalam sosialisasi perempuan itu dibatasi. Sebetulnya pembatasan itu lebih pertimbangannya kepada keamanan, moral. Ya, misalnya nih, sekarang perempuan tuh jadi di angkatan bersenjata di semua negara punya kesempatan yang sama. Tapi ketika di medan perang dengan faktor keamanan tentu dihindari perempuan bertugas di medan perang karena risikonya. Karena kalau di medan perang itu risikonya bukan dari lawan aja, bisa jadi dari kawan. Bisa jadi. Nah, atau di tradisi seperti ini. Di adat Tapanuli itu perempuan itu kategorinya nomor 2. Saya katakan nomor 2 gimana? Lebih nomor 1. Orang Tapanuli itu lebih mementingkan anak laki-laki pada anak perempuan. Karena kaitannya di marga. Tak ada turunan, keberlanjutan marga. Tak ada tuh orang Tapanuli yang semarga dengan ibunya, tak ada. Jadi kalau dia tidak dapat keturunan laki-laki, otomatis marganya terputus. Nggak mungkin itu kita setarakan. Ya, karena tradisinya menentukan seperti itu. Jadi ada yang berkaitan dengan itu. Sementara yang lain-lain, ya tadi selalu yang dibedakan orang itu karena risikonya. Tapi misalnya Pak, kalau Anda katakan anggota dewan itu banyak yang laki-laki pada perempuan, seharusnya banyak perempuan, ngapa nak pilih? Kata milih, ngapa nak pilih? Nanti ini ada pemilu nih, pilihlah wakil Anda memilih semuanya capres sebagai perempuan. Yakin saya perempuan lebih banyak. Ya, jadi tidak ada sebenarnya kalau tindakan seperti itu. Artinya kesempatan sekolah kalian lihat aja sekarang nih mayoritas perempuan, hanya 2 laki-laki. Itu pun diragukan laki-laki nggak? Laki-laki. Ya, itu tadi yang katakan setara itu. Artinya setara itu apa? Apa yang dapat dilakukan oleh perempuan dan itu dilakukan oleh laki-laki harus diberikan kesempatan juga pada perempuan. Tapi jangan kebablasan, kita bukan negara liberal. Karena kultur kita ya yang mengatur, kultur kita yang mengatur. Contoh, di negara kita ini dalam tradisi kita semacam ada berbagi tugas. Di mana suku ada berbagi tugas. Cenderungnya pekerjaan rumah itu perempuan. Jangan masalah setelah Anda belajar feminisme, nanti ada punya suami, udahlah giliran suami yang masak semuanya biar saya kerja. Itu tidak juga benar. Kodratnya perempuan itu memang jadi ibu. Karena itu saya lihat kebetulan di bahasa Indonesia sekarang ini banyak perempuan sudah tepat pilihannya. Karena jadi guru yang paling bagus itu perempuan. Ya. Jadi guru itu yang paling bagus itu perempuan. Dia ngomong, tahu ngomong. Jadi dia betul-betul mengasuh. Jadi anak asuhnya. Beda dengan laki-laki. Jadi kepala rumah tangga laki-laki. Jadi jadi guru itu kan profesinya sama. Anda nanti jadi guru, Anda jadi ibu rumah tangga,
profesinya sama, mengasuh. Gitu. Karena hari-hari juga banyak ibu yang dekat dengan anak dibandingkan bapak. Gitu. Jadi itu teori tentang itu tuh munculnya karena ketidaksetaraan. Ya. Arti kata jangan dianggap ketidaksetaraan itu secara umum. Pak, kami kan perempuan harus melahirkan. Jadi laki-laki juga harus melahirkan, nggak bisa kodratnya. Pak, kami kan datang bulan, laki-laki harus datang bulan juga nggak bisa, karena itu kodratnya. Ya, itu kodratnya. Kan ada orang katakan semacam balas dendam. Oh, laki-laki bisa poligami, saya poliandri. Memang ada tradisi di dunia ini yang poliandri, ada. Ada sebuah daerah di daerah Tibet sana, justru poliandrinya gawat. Dia menikahi adik-beradik suaminya. Jadi kalau ada 5 orang adik-beradik suaminya laki-laki, semuanya dinikahan. Istri 1. Bagi mereka biasa tapi di situ. Gitu. Nah, bicara tentang teori ini, dalam sastra kita perempuan selalu dijadikan objek. Ya, seakan-akan tidak ada perempuan, tidak ada cerita. Seakan-akan tidak ada perempuan, tidak ada karya sastra. Selalu dijadikan objek. Bahkan objek yang lebih parahnya objek penderita. Yang menderita itu perempuan. Anda boleh baca karya sastra. Apakah itu puisi, apakah itu fiksi tentang perempuan. Selalu. Anda baca puisi Rendra, nyanyian angsa tentang Maria Zaitun, seorang pelacur tua. Korban eksploitasi. Pelacur kan tidak eksploitasi germo. Nah, itu contohnya di nyanyian angsa. Maria Zaitun tokoh pelacur tua yang sudah sakit-sakitan dan germonya juga menolak ngurus dia. Karena dia ngurus penyakitnya melulu. Nah itu contoh saya katakan bahwa dalam sastra kita selalu perempuan dijadikan objek. Tenggelamnya kapal Panderuit, korbannya perempuan. Siti Nurbaya, korbannya perempuan. Pak, kenapa anak Siti Nurbaya tuh saudara laki-laki aja? Tidak ada saudara laki-lakinya, ya jadi satu-satunya anak perempuan. Ya, tidak ada. Jadi itu saja. Anda baca puisi Toto Sudarto Bachtiar, Gadis Peminta-minta, objeknya perempuan. Padahal minta-minta kan bukan hanya perempuan. Tapi bagi Toto Sudarto Bachtiar, dia melihat inspirasinya itu dari perempuan. Kalau ada anak-anak perempuan yang minta-minta, lalu dibuatnya puisi. Nah itu tentang teori feminisme itu. Ya, secara umum gerakan feminisme itu di Indonesia dikatakan orang itu diperjuangkan oleh R.A. Kartini. Ya, R.A. Kartini itu mengatakan bahwa perempuan itu harus terbuka, punya pendidikan gitu. Tapi jauh sebelum itu kita mengenal namanya tokoh Cunyak-Din, seorang pejuang wanita dari Aceh. Salah satu itu sebetulnya salah satu bentuk kesetaraan itu. Artinya Cunyak-Din sudah memberikan gambaran atau pembelajaran pada kita, perempuan juga punya tanggung jawab, punya hak yang sama untuk membela negaranya. Nah ini yang saya katakan tadi tentang teori feminisme, jangan kita memikirkan secara kebablasan. Ya, apalagi ini mayoritasnya perempuan. Oh, saudara saya laki-laki boleh pulang jam 11 malam. Anda mau pulang juga jam 11 malam. Itu kan tidak risikonya. Karena itu orang bijak meletakkan perempuan karena dengan berkaitan dengan risiko.
Ada enggak poluan yang dirinya di pos penjagaan? Ada enggak? Enggak ada. Karena polisi mempertimbangkan, ya, walaupun ada poluan, tapi dia jaga gitu. Ya, dia jaga. Jadi di angkatan darat, di angkatan laut, di angkatan udara sudah ada perempuan kita. Karena itu kalau menurut saya bicara emansipasi sama kita ini tidak lagi berlaku. Karena itu tidak ada hambatan. Di dunia politik kita sudah terbuka. Ya menjadi apa? Bahkan ketua dewan kita sekarang Ibu Puan perempuan. Itu yang pertama kali perempuan ketua DPR. Ibunya Megawati presiden pertama perempuan. Gitu. Bahkan kalau saya boleh katakan begini, ketika perempuan itu menonjol, ada kalanya suaminya tenggelam. Tidak banyak orang tahu tentang suaminya Bu Puan. Tahu nggak ada? Siapa suaminya Bu Puan? Siapa? Ya, tapi katanya karena tidak terpublikasi, hilang, ya. Sama juga kalau Anda lihat dulu Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher, perempuan baja, pernah jadi Perdana Menteri di Inggris. Orang nggak tahu suaminya, bukan ada suami. Sama juga, mana orang Minang, mana saya orang Minang, saya orang Minang, orang Minang, mana orang Minang? Satu aja kamu ya? Iya, coba tanya, Bundo Kandung itu ada suaminya? Bundo Kandung itu ada suaminya? Yakin saya ada, cuma tidak tampil. Kalau kata Anda ada, berarti anak-anak haram. Logikanya kan begitu. Iya kan? Jadi bukan tidak ada. Kalau perempuan itu dia stratanya lebih tinggi, biasanya itu laki-laki. Ya. Tidak ada tuh yang namanya perempuan kepala dinas, lalu suaminya sebagai ketua Dharma Wadita, nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau suaminya pejabat, istrinya menjabat ketua Dharma Wadita, betul. Karena dia pendamping. Tidak ada namanya suami mendampingi istri, nggak ada. Karena itu tidak ada karena dia Ibu Puan itu didampingi oleh suaminya, ya, seolah-olah dia sekretar, gitu. Anda tahu nggak KLH kita lingkungan hidup siapa? Siapa? Nggak tahu, ya. Atau saya tunjukkan sekarang misalnya Gubernur Jawa Timur, laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Jawa Timur? Perempuan. Ibu Khofifah. Anda tahu tak suaminya? Karena suami sudah meninggal. Ya. Nah, oke, jadi itu gambaran supaya Anda tidak salah kaprah. Tapi teori ini kita pakai. Artinya apa? Kita pakai teori ini untuk mengamati tokoh perempuan dalam cerita, dalam karya sastra. Ya. Ada enggak di situ misalnya berkaitan dengan kesamaan gender tadi? Misalnya nih, kita membaca karya Hamka Di Bawah Lindungan Ka'bah. Ya, itu ada perbedaan status sosial antara si laki-laki dengan perempuan. Si perempuan yang anak juragan, si Hamid ini anak pembantu. Tatanya gitu. Nah,
Kalau kita anggap itu sebagai apa? Itu berkaitan tentang status. Sebetulnya dirugikan siapa? Sebetulnya dirugikan itu bukan perempuan. Yang dirugikan itu laki-laki, si Hamid. Gitu. Paham? Jadi teori feminisme itu saya berikan wawasan kepada Anda supaya Anda jangan kebablasan melihat tentang ini. Karena saya lihat mahasiswa kita belakangan ini teriak tentang hidup perempuan Indonesia. Saya pikir kok ada laki-laki yang teriak juga laki-laki hidup perempuan Indonesia. Udah hidup kok perempuan. Kecuali ada penekanan. Ya. Kecuali ada tekanan-tekanan perempuan di belarang tempat. Ketua BEM, boleh tidak perempuan mencalonkan diri di kampus? Boleh. Ketua HIMA, boleh tidak perempuan mencalonkan diri? Boleh. Yang tidak suka itu perempuan sendiri. Coba kalau misalnya sekarang nih, Ketua HIMA Anda, kenapa dipilih laki-laki? Kenapa tidak perempuan? Kompak kalian. Pasti ketua rumah itu perempuan. Tapi nyatanya perempuan sendiri, wawasannya begitu. Wah, kalau perempuan kan terbatas, gerakannya terbatas. Nah, itu yang menentukan penilaian itu bukan hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Ya, nah itu. Kita sekarang nih sudah lama pembantu dekat itu tidak ada perempuan. Zaman saya kuliah dulu yang ada perempuan. Ya, zaman saya dulu PD3-nya perempuan, aktif ibunya. Waktu itu masih belum aktif, masih FK. Nah sekarang baru ya berimbang, pembantu itu ada 3, 2 perempuan, 1 laki-laki. PD1 kita kan perempuan, PD3 kan perempuan. Nah, tapi tadi ketika diberikan kesempatan harus dibuktikan bahwa kita tidak kalah gitu loh. Harus. Sama dengan rektor kita sekarang kan perempuan. Dan itu rektor kita pertama loh, yang perempuan. Tapi kalau seandainya dia gagal jadi rektor, orang mulai mikir untuk berikutnya. Nah, harus dibuktikan. Ketika hal itu diberikan, jangan sia-sia. Sama juga Anda sekarang nih, Anda diberi kesempatan kuliah. Buktikan bahwa Anda tuh memang layak di kuliah. Kalau seandainya nilai Anda rendah, orang tua Anda tuh pikir, lebih baik jadi kawinkan aja lah. Nggak keluar beban saya gitu. Setahun bolehlah numpang di rumah. Suatu kan suami yang tanggung jawab. Tapi kalau Anda ingin Anda buktikan bahwa Anda itu perempuan, dari sekian orang adik-beradik, Anda bisa buktikan mampu Anda, kenapa tidak? Ya, kenapa tidak? Nyatanya dosen kita banyak perempuan, karena itu banyak cowok-cowoknya yang kemayu-kemayu. Ya, nah kalau saya kuliah di kampus jadi kemayu juga saya, karena kalau perempuan semua. Iya, jadi jangan salah gitu. Jadi tidak ada ya konsep itu sebetulnya kalau menurut saya itu tidak ada. Ya kita pertama diatur oleh tradisi, yang kedua agama. Contoh nih, dalam agama Islam saksi itu perempuan tuh lemah. Jadi kalau dibandingkan saksi itu 2 perempuan banding 1. Jadi kalau misalnya kita menuduh orang berzina, siapa saksinya? Kalau perempuan harus 2 perempuan. Kalau 1 laki-laki boleh 1. Jadi kalau oleh pihak berwajib mengatakan ada saksinya 2 perempuan, 2 laki-laki, berarti kalau perempuan 4. Jadi 1 banding 2. Kenapa? Karena perempuan lebih banyak berpikir tidak secara rasional, lebih mendominasi dengan emosional. Gitu. Itu konsep yang perlu dipahami oleh Anda. Tapi yang lain, kita bisa melihat lapangan kerja juga diisi oleh perempuan. Kenapa tidak diberikan perempuan? Karena tingkat risikonya orang percaya seperti itu. Ya, tapi ada perempuan yang berani mengambil risiko, pasti diberikan kesempatan. Contohnya di Auri,
di Angkatan Udara. Penerjun perempuan ada penerjun perempuan gitu. Jadi bukan tidak ada gitu. Cuma tadi kan begitu, tadi saya katakan kalau bisa dihindari risikonya itu tadi. Begitu. Oke, paham? Jadi teori tentang feminisme itu muncul karena melihat ketidaksetaraan antara kaum maskulin dengan kaum feminin. Jadi perjuangan itu bagaimana supaya terjadi kesetaraan. Dan kesetaraan itu kalau menurut saya itu acuan kita tuh ke teori Maslow, strata kebutuhan. Jadi di teori Maslow itu tidak dibedakan. Teori Maslow itu tidak dibedakan kebutuhan laki-laki dan kebutuhan perempuan tidak dibedakan. Jadi kebutuhan manusia secara umum. Artinya apa? Ya namanya manusia dari tingkat dasar sampai ke puncaknya eksistensi diri itu laki-laki perempuan sama. Yang membatasi itu tadi sosialisasi, yang membatasi itu ya tradisi kita, ya, dan agama. Tradisi yang membatasi sosialisasi perempuan dan laki-laki. Karena apa? Ya tingkat risikonya perempuan lebih besar daripada laki-laki. Nah itu yang perlu dipahami. Jadi kalau Anda di perempuan banyak dilarang oleh orang tua Anda, karena itu tadi dia menjaga lebih besar risikonya perempuan daripada laki-laki. Gitu. Oke, nah coba Anda cari teori tentang feminisme ini di YouTube.